tugas pramuniaga. Jadi di dalam satu toko itu ada yang namanya chief ataupun kepala toko. Di bawahnya ada asisten. Di bawahnya lagi ada MD. Dan di bawahnya itu ada pramuniaga. Dan itu adalah hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Ataupun video ini akan saya khususkan bagaimana sih tugas ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pramuniaga ketika bekerja di Indomaret. Memang sih pada awalnya ketika saya masuk ke Indomaret itu bingung sekali ketika datang ke toko. Ketika kita baru datang banget nih ke toko nih, itu kan kita nggak ada teman, kita nggak ada kenalan. Yang ada itu kan teman akan tetapi baru, dan itu pun adalah atasan kita. Ya siapa yang nggak deg-degan, siapa yang nggak takut sih sama atasan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton dan pertama kali mampir ke channel ini, silahkan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita yang terdekat, supaya mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan juga yang ada di channel ini. Oke? Baik, kalau misalkan kalian sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya akan bahas video-video sebelumnya bahwasanya saya di channel ini membahas tentang seputar pekerjaan. Selain kalian akan mendapatkan informasi seputar pekerjaan, saya juga membahas tentang seputar pekerjaan di Indomaret. Dikarenakan saya karyawan Indomaret, maka ada sedikitnya pengetahuan ataupun hal-hal yang saya ketahui yang berhubungan dengan pekerjaan di Indomaret. Selain itu juga saya sharingkan bagaimana sih cara masuk ataupun cara kerja ke Indomaret itu. Entah itu pertama kali kita ngirim lamaran, entah itu proses interviewnya, entah itu proses trainingnya, dan yang lain sebagainya. Dan itu semua bisa kalian tonton di video-video sebelumnya. Dan jangan lupa untuk di like dan di komen ya kalau misalkan kalian merasa terbantu, kalau kalian merasa memang ada manfaatnya gitu. Jadi silahkan untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk komen bahwa kalian merasa terbantu. Tapi kalaupun tidak ya terserah. Akan tetapi sampai detik ini sudah hampir mendekati 300 viewers yang video ini, yaitu video tentang pengalaman kerja di Indomaret. Itu artinya saya berpikiran bahwasanya masih ada orang yang ingin kerja di Indomaret. Padahal kalau kita tahu kerja di Indomaret itu tidak segampang dan tidak seenak yang kita bayangkan. Seperti halnya pemikiran seseorang, dan itu pemikiran saya dulu, bahwasanya kerja di Indomaret itu hanya sekedar diam, hanya sekedar melayani pelanggan. Kalau misalkan nggak ada ya udah kita santai-santai, dan itu ternyata tidak kan. Dan pada kesempatan video kali ini akan saya bahas tentang tugas pramuniaga. Jadi di dalam satu toko itu ada yang namanya chief ataupun kepala toko. Di bawahnya ada asisten. Di bawahnya lagi ada MD. Dan di bawahnya itu ada pramuniaga. Dan itu adalah hal yang akan saya jelaskan pada video kali ini, ataupun video ini akan saya khususkan bagaimana sih tugas ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pramuniaga ketika bekerja di Indomaret. Memang sih pada awalnya ketika saya masuk ke Indomaret itu bingung sekali ketika datang ke toko. Ketika kita baru datang banget nih ke toko nih, itu kan kita nggak ada teman, kita nggak ada kenalan. Yang ada itu kan teman akan tetapi baru, dan itu pun adalah atasan kita. Ya siapa yang nggak deg-degan, siapa yang nggak takut sih sama atasan gitu kan. Tapi bohong. Kalau misalkan kita telat ya takut dimarahin. Kalau misalkan kita ngerjain sesuatu salah takut dimarahin. Kalau misalkan kita ada kesalahan ya intinya dalam pekerjaan itu kita takut. Nah maka dari itu kalau misalkan kalian adalah calon karyawan ataupun yang sebentar lagi akan menjadi karyawan Indomaret, entah itu sekarang sedang training, entah itu sedang interview dan yang lain sebagainya, maka akan lebih baiknya kalian menonton video ini dan kalian pahami bagaimana sih tugas-tugas pramuniaga itu. Oke, saya bahas dari pertama kali kita masuk ke toko. Tentunya ketika kita masuk ataupun ketika kita baru pertama kali masuk ke toko, tentunya kita itu harus beres-beres dulu ataupun harus siap-siap dulu gitu. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah penampilan ataupun berpenampilan sesuai SOP, yaitu memakai gel rambut, tidak ada kumis, tidak ada jenggot, tidak ada tato dan yang lain sebagainya. Lalu kita menggunakan name tag, lalu kita menggunakan seragam yaitu baju berwarna-warni itu ya. Dan lalu kita menggunakan celana biru dongker, lalu kita menggunakan sepatu hitam. Dan hitamnya itu tidak boleh ada corak putihnya gitu. Dan itu adalah SOP-nya ataupun yang harus kita gunakan ketika kita bekerja di toko gitu. Nah setelah itu
Seperti halnya kita training ataupun seperti halnya kita dulu diajarkan oleh trainer kita di kantor gitu kan. Jadi hal yang harus pertama kita lakukan adalah kebersihan dulu. Dan kebersihan itu mencakup 3 hal. Depan toko, dalam toko, dan belakang toko ataupun gudang. Maka hal yang biasanya saya lakukan ketika saya datang, ya kita memakai sepatu tentunya. Setelah itu kita beres-beres rambut, kalau saya beres-beres pakaian gitu kan supaya rapih lah. Lalu kita menggunakan parfum kalau misalkan punya, kalau enggak jangan maling, awas. Kalau misalkan kita sudah beres itu semua tuh, biasanya yang saya lakukan adalah kita mengambil semprotan dan kanebo. Nah, biasanya kanebo itu harus sesuai pemakaiannya. Artinya seperti ini. Di DC kan kita diajarkan bahwasanya kanebo hijau untuk apa, kanebo biru untuk apa, kanebo merah untuk apa. Akan tetapi bukan artinya tidak melaksanakan SOP, akan tetapi pada kenyataannya di toko itu nggak ada kanebo merah, nggak ada kanebo biru, hijau dan yang lain sebagainya. Semuanya hampir hitam semua. Ataupun kuning semua. Dikarenakan sudah lamanya penggunaan kanebo tersebut dan terlalu sering digunakan. Nah, biasanya ketika kita baru datang setelah kita beres-beres pakaian, maka kita membawa kanebo dan semprotan, lalu kita pergi ke depan. Nah, di depan itu kita melaksanakan kebersihan. Entah itu kebersihan kaca, entah itu kebersihan kasir, entah itu kebersihan cooler dan yang lain sebagainya. Dikarenakan di setiap toko itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang coolernya itu mencair, ada yang coolernya itu nggak mencair mungkin, ada yang memang mungkin kasirannya itu kotor. Jadi kita menyesuaikan kondisi yang ada di toko kita tersebut. Maka dari itu, kalau misalkan kita seorang pramuniaga bingung nih ketika pertama kali masuk mau ngapain, maka jawabannya adalah hal yang harus kita utamakan terlebih dahulu adalah kebersihan. Jadi kebersihan itu mencakup 3 hal tadi ya, depan toko, dalam toko, dan gudang ataupun bagian belakang. Dan di masing-masing toko itu belum tentu sama kegiatannya, akan tetapi ini khususnya bagi pramuniaga dikarenakan kita adalah junior. Artinya kita itu tingkatan paling bawah di antara yang lain. Maka hal yang harus kita pegang terlebih dahulu yaitu kebersihan. Ya kalau misalkan dibilang OB sih enggak ya, dikarenakan di Indomaret itu, di dalam sistem kerja Indomaret itu kita itu bekerja sama tim. Jadi pekerjaan apapun kita bersama-sama. Akan tetapi dikarenakan kita pramuniaga kembali lagi ya, jadi kita itu memegang pekerjaan yang paling ringan lah, tidak ada yang neko-neko, tidak berhubungan dengan komputerisasi, surat menyurat, ataupun kita itu tidak mengerjakan hal-hal yang berat seperti atasan-atasan kita seperti meretur barang, store sales dan yang lain sebagainya. Itu di luar kemampuan kita. Jadi buat kalian nih yang bingung yang ketika pertama kali masuk ke Indomaret mau ngapain, jadi hal yang harus pertama kita lakukan adalah intinya kebersihan. Oke? Semoga sukses dan semoga sehat selalu di tokonya, semoga aman dan semoga diberikan kenyamanan, ketabahan dan keikhlasan intinya. Jadi ketika kita sudah nyaman di toko dengan orang-orangnya terlebih dahulu ya, maka kesananya kita akan merasa nyaman dan kita akan merasa betah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, oke? Sekian dan terima kasih. Saya Durun Napis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.